Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah arwah gentayangan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, namun sebelum itu, semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Rian Santoso. Sebuah suara dari pengeras masjid memecah keheningan di malam yang sangat dingin ini. Tidak seperti malam biasanya, entah mengapa malam ini sedikit terasa mencekam. Hah? Rian? Rian anaknya Mbak Nisa bukan ya mas? Innalillahi. Mas juga nggak tahu dek. Aku Dimas, warga baru di kampung ini. Baru sekitar 3 minggu aku menetap tinggal di sini setelah resmi menikahi istriku. Istriku bernama Dina. Ia warga asli kampung sini. Orang tua Dina sudah lama meninggal, dan sekarang kami menempati rumah peninggalan mereka. Ayo mas, kita ke rumah Mbak Nisa. Pukul 8:11, ini belum terlalu larut. Aku mengiyakan ajakan istriku untuk pergi ke rumah Mbak Nisa. Di sepanjang perjalanan baru aku ketahui tentang cerita dari Rian ini. Rian adalah anak satu-satunya Mbak Nisa, dan mereka hanya tinggal bertiga dengan Mbokna. Mbokna adalah nenek Rian, ayah Rian. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana kabarnya dan di mana keberadaannya. Ayah Rian pergi meninggalkan rumah di saat Rian masih sangat kecil. Belasan tahun berlalu, Rian tumbuh menjadi remaja tanpa sosok seorang ayah. Rian dikenal sebagai anak yang pengal, sering kebut-kebutan di jalan. Banyak warga yang merasa terganggu dengan kebiasaannya yang satu ini. Tidak terasa kami telah sampai di pelataran rumah Mbak Nisa. Nampak ramai para tetangga berdatangan. Ia meninggal karena kecelakaan. Sekarang jenazah sudah di perjalanan. Aku mendengar obrolan beberapa orang yang berkumpul di rumah Mbak Nisa. Mbak Nisa dan Mbokna tidak di rumah. Mereka dijemput polisi untuk mengambil jenazah Rian di rumah sakit. Tidak banyak orang yang aku kenal di sini, tetapi berusaha membantu apa saja yang bisa aku kerjakan. Aku dan bapak yang lain menyiapkan tempat pembaringan jenazah. Beberapa orang yang lain menyiapkan tenda untuk mensucikan jenazah nantinya. Salah seorang memanggilku, memintaku untuk menata gentong lengkap dengan ember dan gayung plastik. Bapak-bapak, tolong beberapa nanti ada yang mengambil air. Sumurnya ada di belakang rumah ini. Bapak Imam memberikan arahan. Kami kemudian bergotong royong mengambil air untuk memenuhi kantong plastik yang ada di dalam tenda. 1 ember lagi, ucap salah seorang di dalam tenda. Biar aku saja Pak De, tawarku memberi bantuan. Giliranku mengambil seember air terakhir. Aku bergegas menuju sumur. Pencahayaan di sini sangat kurang, hanya sebuah bolam kecil bercahaya oranye sebagai penerangnya. Dari kejauhan aku melihat seorang anak muda berdiri mematung di dekat sumur. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Raut wajahnya nampak begitu sedih. Mungkin teman almarhum, batinku. Aku lanjutkan menimba air tanpa menaruh curiga pada anak itu. Dek, ayo kita gabung ke depan saja, ajakku kepada anak itu. Anak laki-laki itu tetap diam di sana. Mas, ayo cepetan. Sudah ditungguin airnya. Mobil jenazah sudah dekat. Ayo kita bergabung untuk menyambut jenazahnya.
Suara Dina mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Dina. Iya, Mas lagi ngajakin adik ini daripada di sini sendirian. Adik siapa ah? Di sini nggak ada siapa-siapa, Mas. Ngaco kamu itu. Udah ah, ayo buruan. Refleks aku menoleh ke tempat anak laki-laki itu berdiri, dan benar tidak ada siapa-siapa. Mendadak hawa dingin menerpa punggungku, membuatku bergidik sangat ngeri. Dengan rasa penasaran yang kusimpan, aku mengikuti Dina kembali ke depan, berkumpul dengan tetangga lain menyambut kedatangan jenazah. Sayup-sayup suara sirine terdengar semakin lama semakin keras, pertanda mobil jenazah semakin mendekat dan akan segera tiba. Saat mobil jenazah tiba, yang pertama kali keluar adalah Bokna, disusul dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa jatuh pingsan sesaat setelah keluar dari mobil, hingga butuh beberapa orang untuk membopongnya. Isak tangis keluarga almarhum pun membuat hatiku ikut bersedih. Tiba waktunya jenazah untuk dipopong masuk ke dalam rumah. Beberapa orang ditunjuk untuk membantu dan aku salah satunya. Saat berada di depan pembaringan jenazah, aku dan juga bapak-bapak lainnya pun perlahan menurunkan jenazah itu. Dan tidak sengaja aku ini menyingkap kain penutup wajah almarhum. Betapa terkejutnya aku. Wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi. Rangkaian proses dilakukan sebelum jenazah siap dimakamkan. Kali ini, beberapa orang dari kerabat almarhum bertugas mensucikan jenazah. Sementara di luar tenda, para pelayat sibuk menenangkan Mbak Nisa yang terus-terusan meraung-raung, menangisi kepergian anak sematawayangnya itu. Sedangkan diriku masih diliputi dengan perasaan yang heran kenapa wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi. Mungkinkah itu arwah dari almarhum? Membayangkannya saja membuatku merasa ngeri sendiri. Udah ah, aku gak boleh mikir macam-macam, batinku. Kini pandanganku beralih ke perempuan tua yang duduk menepi menjauhi kerumunan. Bokna, pandangannya kosong menatap lurus ke depan. Tidak jauh berada dengan Mbak Nisa, ataupun tidak jauh berbeda dengan Mbak Nisa maksudnya, nenek almarhum juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sesekali Bokna nampak menyeka sudut matanya dengan ujung kain jarik yang beliau kenakan. Diiringi dengan sholawat, jenazah kembali dipopong masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya dikafani. Seseorang yang bertugas mengkafani memanggil keluarga dan kerabat almarhum untuk melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya. Lagi-lagi Mbak Nisa jatuh pingsan saat melihat wajah anaknya itu. Berbeda dengan Mbak Nisa, Bokna nampak lebih segar dan juga tegar. Beliau memandang lekat wajah cucu yang kesayangannya itu. Yang tenang ya Rian, bisik Bokna di depan jenazah. Entah apa yang dilakukan Bokna, beliau membawa sebuah paku dan mencucukkannya ke telapak kaki almarhum. Bukan untuk melukai, hanya sedikit menekan ujung paku ke bagian telapak kaki jenazah. Semua orang nampak biasa saja dengan apa yang dilakukan oleh Bokna itu. Mungkin kebiasaan orang sini. Biar nanti aku tanyakan maksud semua itu kepada Dina, batinku. Walaupun begitu, tetap saja masih asing dan tabu bagiku. Tidak pernah aku temui di daerah tempat tinggalku mencucukkan paku ke kaki jenazah. Jenazah telah selesai dikafani, dan aku pun segera dibawa ke masjid untuk disolatkan. Tina tidak ikut ke pemakaman karena harus ikut menunggui Mbak Nisa yang belum sadarkan diri bersama beberapa ibu-ibu yang lain. Setelah jenazah disolatkan, para pelayat lanjut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Hampir pukul 1, gumamku. Jam berapa mas? Tanya seorang di sampingku. Jam 1 kurang 10 menit mas, jawabku. Sempat terlintas di benakku, kenapa tidak dimakamkan esok hari? Namun rasa penasaranku terjawab oleh penuturan seorang pelayat yang barusan bertanya jam padaku.
Di kampung ini jika ada orang yang meninggal karena kecelakaan harus segera dimakamkan. Selain karena kasihan kepada keluarga agar tidak berlarut dalam kesedihan, mensegerakan pemakaman jenazah adalah hal terbaik untuk almarhum. Jarak antara masjid ke pemakaman cukup jauh. Kini, kami harus melewati kebun tebu yang cukup luas. Di sepanjang jalan hampir tidak ada penerangan sama sekali. Beruntungnya setiap dari kami membawa penerangan sendiri-sendiri. Ada yang membawa obor dan sebagian lagi membawa senter termasuk aku. Langkah kami terhenti karena terhalang hembusan angin yang cukup kencang. Semua obor mati, tersisa beberapa senter dari para pelayat. Kemudian terdengar suara burung hantu mengiringi langkah kami, membuat suasana semakin mencekam. Kebun tebu ini memang luas. Saat siang hari aku sering melaluinya, tapi entah mengapa perjalanan yang kami tempuh sekarang terasa lebih lama dari biasanya. Gonggongan anjing semakin menambah keseraman pemakaman almarhum Rian ini. Tidak ada yang bersuara di antara kami semua ataupun semua para pelayat itu. Hingga tibalah kami di gapura pemakaman umum desa kami. Di tengah-tengah makam nampak beberapa orang mengitari liang lahat dengan beberapa lampu petromak. Disinilah jenazah almarhum Rian akan dikuburkan. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, walaupun prosesi pemakaman hanya menggunakan penerangan seadanya. Amin, ucap para pelayat serentak setelah Bapak Imam Masjid selesai mendoakan almarhum. Kami semua dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum aku beranjak, Dina datang menghampiriku. Bersama dengan Dina, Mbak Nisa dan juga Mbok Nah juga datang dengan membawa obor. Kuurungkan pada kala itu niatku untuk pulang ke rumah, karena aku tidak bisa meninggalkan Dina yang kini tengah memapah Mbak Nisa. Mbok Nah nampak berjongkok, menabur sesuatu ke atas makam cucunya, tetapi bukan bunga. Sekilas aku melihat seperti biji-bijian, entah apalagi maksud dari yang dilakukan oleh Mbok Nah. Waktu berlalu, kemudian tidak terasa waktu subuh hampir tiba. Kami semua memutuskan untuk kembali ke rumah dan beruntungnya Mbak Nisa tidak lagi jatuh pingsan. Ingin rasanya aku segera tiba di rumah, tidak sabar ingin bertanya kepada Dina tentang maksud dari yang dilakukan oleh Mbok Nah. Azan subuh berkumandang saat aku dan juga Dina tiba di rumah. Kuurungkan niatku untuk segera bertanya tentang hal-hal yang menurutku tabu di pemakaman Rian tadi. Karena aku dan juga Dina harus segera bersiap menunaikan sholat subuh. Biar kutanyakan nanti saja, batinku. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu juga dengan Dina, tetapi karena kamar mandi di sini hanya ada satu, jadi kami harus bergantian. Walau sudah menjadi suami istri, aku dan Dina merasa aneh saja jika harus mandi bersama. Ah, segar sekali, ucapku saat keluar dari kamar mandi. Sudah selesai mas mandinya? Tanya Dina yang kini tengah duduk di ruang makan. Ruang makan kami memang berada berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Sudah, jawabku sembari tersenyum. Ya sudah, sekarang giliranku mau mandi. Nanti kita sholat berjamaah di rumah ya mas. Dina berlalu ketika aku telah menjawab dengan anggukan kepala. Matahari bersinar sangat cerah, sinarnya yang terang menyelinap masuk dari celah gorden jendela kamarku. Begitu menyilaukan hingga aku terbangun. Tidak seperti biasanya, pagi ini aku melanjutkan tidur selepas sholat subuh. Badanku rasanya sakit semua, bahkan rasa kantuk tidak bisa kutahan hingga akhirnya kuputuskan untuk tidur. Sudah jam 8, gumamku saat melihat jam yang ada di dinding. Kemana Dina? Tanyaku dalam hati saat Dina tidak kutemukan di segala penjuru rumah. Kuputuskan untuk mencari Dina di halaman depan. Nampak di kejauhan Dina berjalan memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana dik? Tanyaku.
Ini Mas habis nganterin empon-empon sekaligus belanja sayur ke warungnya Mbak Ida. Dina memang sangat telaten. Ia memanfaatkan alamat rumah yang luas untuk menanam berbagai jenis empon-empon seperti jahe, kunyit, bengle, temulawak, dan juga kencur. Banyak pedagang warung dan jamu keliling yang berlangganan bahan jamu kepada Dina. Mas sudah sarapan? Aku menggeleng. Dina mengajakku untuk menyantap sarapan yang telah ia siapkan. Hening hingga kami menyelesaikan sarapan kami. Dek, Mas matanya, ucapku membuka obrolan. Kali ini tidak mungkin aku tunda lagi untuk bertanya kepada Dina. Semalam saat jenazah Rian hendak dikafani, aku melihat Mbok Nah mencucukkan paku ke kaki almarhum. Itu tujuannya apa ya? Oh, itu. Ya biar arwah almarhum itu enggak kentayangan, Mas. Maksudnya? Jadi orang sini percaya kalau seseorang meninggal secara tidak wajar, pasti arwahnya akan berkentayangan. Salah satu cara yang orang sini percaya agar arwahnya tidak berkentayangan, ya dengan cara mencucukkan paku ke telapak kaki jenazah. Tiba-tiba hawa dingin menerpa hingga rasanya membuat rambut di sekujur tubuhku berdiri merinding. Satu lagi, kenapa waktu itu Mbok Nah menabur sesuatu ke atas makam almarhum? Sepertinya bukan bunga soalnya. Memang bukan bunga, Mas. Mbok Nah menaburkan biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah yang telah disangrai. Tujuannya sama, agar arwah almarhum tidak kentayangan. Dan kemudian, gedebrak, sebuah suara mengagetkan aku dan Dina. Obrolan kami seketika terhenti. Aku dan Dina pergi mencari sumber suara yang sepertinya dari arah depan. Vas bunganya jatuh, Mas. Mungkin ulah kucing, Dek. Sejauh mata memandang, tidak kutemukan seekor kucing ataupun tikus di dalam rumah ini. Entah mengapa vas itu bisa terjatuh sendiri. Mungkin tertiup angin, batinku. Mas, tadi di warungnya Mbak Ida, banyak orang ngomongin tragedi kecelakaan Rian. Kabarnya Rian menjadi korban tabrak lari. Kasihan anak itu, ucapku tulus meski aku tidak mengenalnya. Iya Mas, Mbak Nisa dan juga Mbok Nah juga kasihan sekali. Kelihatan sedih banget. Pastilah Dek, namanya ditinggal orang yang disayang. Apalagi ini kejadiannya begitu mendadak. Semoga almarhum Rian tenang di sana. Amin. Sore hari matahari mulai turun. Cahayanya oranye kemerahan bertanda akan segera tenggelam. Aku dan Dina memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli beberapa keperluan. Saat melewati rumah Mbak Nisa, nampak beberapa galah terpasang bagai pagar di bekas tempat mensucikan jenazah, lengkap dengan bolam kecil yang menggantung. Hal seperti itu rupanya sudah biasa di kampung ini. Tujuannya sebagai penanda bahwa di tempat itu ada yang meninggal belum genap 7 hari. Aku melajukan motorku dengan hati-hati karena jalan yang rusak dan berlubang. Ini adalah jalan menuju pemakaman, satu-satunya jalan menuju ke kota. Itu Mbak Nisa, Mas. Dari mana ya? Pandanganku mengikuti arah jari Dina menunjuk. Benar itu Mbak Nisa, jawabku dalam hati. Mbak Nisa datang dari arah berlawanan dengan kami. Sepertinya Mbak Nisa hendak pulang. Entah dari mana. Loh, kok malah belok ke makam? Mau apa ya Mbak Nisa, Mas? Atas permintaan Dina, akhirnya kami memutuskan untuk memberhentikan motor kami di depan gapura makam. Di sisi sebelah kiri gapura nampak motor Mbak Nisa sudah terparkir. Mbak Nisa pasti masuk ke dalam, Mas. Kita samperin aja yuk. Iya, ayo Mas. Takut ada apa-apa sama Mbak Nisa. Makam almarhum Rian memang berada tidak jauh dari gapura. Begitu memasuki area makam, pandanganku bisa langsung menangkap keberadaan Mbak Nisa. Mbak Nisa berjongkok membelakangi kami, tangannya memeluk nisan dan menyandarkan kepalanya di sana. Hingga jarak kami semakin dekat, Mbak Nisa nampaknya belum menyadari kedatangan kami. Mungkin Mbak Nisa sedang kalut dengan pikirannya sendiri.
Aku dan juga Dina menghentikan langkah kami saat jarak kami dengan Mbak Nisa tinggal beberapa tapak lagi. "Mbak Nisa," sapa Dina pelan. Mbak Nisa berjenggot kaget saat Dina menyapanya, walaupun suara Dina sangat pelan. "Mbak Nisa, sedang apa di sini, Mbak?" "Ini sudah mau maghrib, Mbak. Ayo pulang, Mbak." "Mbak kangen sama Rian, Din." Seketika air mata Mbak Nisa tumpah ruah. Kesedihan Mbak Nisa nampaknya tidak terbendung lagi. Dina spontan memeluk Mbak Nisa. "Yang kuat ya, Mbak. Mbak Nisa harus ikhlas, biar almarhum Rian bisa tenang." Mendengar ucapan Dina, rupanya bukan membuat Mbak Nisa menjadi tenang, justru membuat amarah Mbak Nisa tersulut. "Kamu itu gak tahu, Din, gimana rasanya. Aku gak bakal bisa ikhlas sebelum pelakunya tertangkap." Dina terpaku mendengar ucapan Mbak Nisa yang penuh dengan amarah. Mbak Nisa sangat marah, hingga tas bawaan yang ia raih pun dengan kasar membuat isinya berhamburan. Tanpa diminta, aku dan Dina segera membantu Mbak Nisa untuk memungut belanjaannya. Jeruk nipis, salak, duku, dan rambutan berserakan. Mbak Nisa tidak bersuara, namun air matanya terus saja mengalir dengan derasnya. Jelas sekali raut sesal pada Dina. Namun ia pun hanya diam sembari memunguti buah-buahan Mbak Nisa satu persatu. Tanpa permisi apalagi berterima kasih, Mbak Nisa meninggalkan kami setelah kami selesai membantunya. "Mas," ucap Dina, "sudah gak apa-apa." Sebelum Dina melanjutkan ucapannya, aku sengaja memintanya diam. Karena aku tahu Dina hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Mbak Nisa marah. Kuraih tangan Dina dan menuntunnya untuk beranjak dari sini. Kemudian sebuah suara menghentikan langkah kami. "Mas." Dina mencengkeram lenganku sangat kuat. "Udah, kita lanjut jalan saja." Dan suara yang mirip dengan desisan itu terdengar lagi. "Suara apa itu, Mas?" Aku tidak menghiraukan ucapan Dina karena perasaanku benar-benar tidak enak. Area makam mendadak terasa mencekam. Hanya hawa dingin dan harum bunga kamboja yang sangat mistis yang ku rasakan saat itu. Ku tarik tangan Dina untuk segera mengikutiku keluar dari tempat pemakaman ini. "Perih." Suara yang pelan namun mampu membuat jantungku berdegup dengan kencang. "Siapa?" tanyaku dengan keras. "Suara siapa itu, Mas?" tanya Dina setengah berbisik. "Perih." Kali ini suara itu semakin jelas terdengar. Itu seperti suara almarhum Rian, Mas. Sebuah pohon waru tidak jauh dari Kapura nampak bergoyang sangat kencang, berbeda dengan pohon-pohon yang lain. "Ah!" Aku dan Dina berteriak bersama saat sosok anak laki-laki berlumuran darah tiba-tiba menampakkan dirinya di bawah pohon waru. Kami memanglingkan pandangan kami untuk beberapa saat, dan secara misterius sosok di bawah pohon waru itu hilang. Dina sangat ketakutan, hingga aku putuskan untuk mengajaknya kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, kami lebih banyak diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kenapa Rian menampakkan diri ke kita ya, Mas? Aku menggeleng karena aku juga punya pertanyaan yang sama dengan Dina. Tidak seperti saat perjalanan dari rumah, kali ini kami pulang dengan tergesa-gesa. Perasaan takut membuat kami tidak menghiraukan jalan yang rusak. Lubang di sepanjang jalan pun tidak membuatku mengendurkan tarikan gas di tanganku, hingga sesekali motor kami oleng dan hampir terjungkal. "Perih." Suara itu terngiang di telingaku. Entah halusinasiku saja atau memang benar arwah almarhum Rian mengikuti motor kami. Suasana menjelang maghrib membuat jalanan di area kebun tebu menjadi lebih sunyi dan lebih mistis. Kemudian terdengar suara pucuk pohon tebu yang saling bergesekan, mengagetkan kami tentunya. Seakan ada sesuatu benda yang berjalan atau bahkan mungkin terbang di antara pohon-pohon tebu yang tumbuh berjajar. Benda itu bergerak sangat cepat di antara pohon tebu seakan mengikuti motor kami. "Apa itu, Mas?"
kenapa kayak ngikutin kita ya? Tanya Dina menahan tangis. Tangan Dina memeluk erat pinggangku. Sangat terasa betapa Dina gemetarannya. Jangan takut sayang, ucapku. Sejujurnya aku sendiri tengah dirundung rasa takut yang sangat luar biasa. Aku mencoba untuk mengabaikan benda aneh yang seakan-akan mengejar kami itu. Beruntung benda misterius itu tidak mengejar kami sampai ke rumah. Entah apa sebenarnya benda itu dan bagaimana wujudnya. Ia berhenti di pohon tebu barisan terakhir kebun itu, ditandai dengan pohon tebu yang tidak lagi bergoyang. Aku dan Dina mengembuskan napas lega saat memasuki kampung. Setidaknya di sini sudah banyak rumah warga dan itu sedikit membuat kami merasa tenang. Aku mulai mengurangi kecepatan laju motorku. Berulang kali mengatur napas untuk menetralkan rasa takut. Tangan Dina masih gemetaran saat aku menggenggamnya. Sudah, nggak apa-apa kok dek. Dina mengangguk dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Kini kami telah sampai di sekitar rumah Mbak Nisa. Pertanda kami akan segera sampai. Laju motor kami seketika terhenti ketika digenggam rem dengan kuat. Karena ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba melintas di depan kami. Mas, itu kenapa lampu di bekas tempat mensucikan jenazah kedap-kedip? Ucap Dina sembari mencentikan jari ke arah yang ia maksud. Aku tidak berani menatap, karena sekilas aku melihat bayangan anak laki-laki di dekat Galah. Tanpa menghiraukan ucapan Dina, aku kembali melajukan motorku. Azan maghrib berkumandang saat kami memasuki pelataran rumah. Hening, terasa sangat sunyi. Tiba-tiba angin bertiup kencang menggoyangkan pohon yang ada di halaman rumah. Ada apa lagi ini? Tanyaku dalam hati. Kegas aku mengajak Dina masuk ke dalam rumah. Langkah kami terhenti saat sebuah bayangan hitam tergambar di balik horden jendela ruang tamu. Siapa? Aku bertanya dengan berteriak. Itu hantu apa maling, Mas? Pertanyaan yang sulit ku jawab, namun keduanya ku yakini kurang bagus untuk kami hadapi. Aku merasa sedikit frustasi dengan apa yang kami alami ini. Entah mengapa arwah Rian mengetayangi kami. Biar itu, ku pikirkan nanti. Sekarang mau tidak mau, harus aku hadapi apapun yang kini ada di dalam rumah. Sebuah balok kayu aku raih sebelum memasukkan kunci untuk membuka pintu. Hati-hati, Mas. Kamu di sini aja, Dek. Berteriaklah sekeras-kerasnya bila terjadi sesuatu di dalam. Dina menjawab dengan anggukan kepala. Dan kemudian pintu terbuka. Jantungku berdegup kencang saat aku mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Keringat dingin mengucur dan badanku mulai gemetar. Tidak tergambarkan seberapa besar rasa takut yang kini aku rasakan. Ku acungkan balok kayu lurus ke depan. Aku perkuat genggaman tanganku, namun tetap saja tidak bisa membuat balok kayu yang ku pegang itu berhenti bergetar. Aku terus mempertajam mata dan telingaku. Kali ini hanya kewaspadaanku lah yang bisa menyelamatkanku dari segala kemungkinan yang buruk tentunya. Woi, siapa? Teriakanku tidak juga mendapat jawaban. Tidak ada siapapun di ruang tamu, namun aku belum puas sebelum memeriksa ruangan lain. Hanya ingin memastikan bahwa semua benar-benar aman. Kini ruangan yang aku tuju adalah kamar aku dan Dina, karena di sana tempat menyimpan barang berharga kami. Jika benar bayangan yang kami lihat adalah maling, ia pasti akan membobol kamar kami. Namun sayang, hasilnya nihil. Kamar kami masih rapi seperti saat kami meninggalkannya. Ku coba memeriksa jendela namun hasilnya sama. Semua masih dalam kondisi baik-baik saja. Berarti bukan maling lalu apa? Batinku. Sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Dina. Spontan ku panggil nama istriku itu.
karena aku yakin teriakan yang baru saja kudengar adalah darinya. Aku bergegas berlari keluar kamar, yaitu tepatnya keluar rumah, dan kulemparkan balok kayu itu dengan sembarangan. Perasaanku cemas, takut terjadi sesuatu dengan Dina hingga seketika hinggap. "Sayang, Dina, kamu kenapa?" tanyaku sembari memeluknya dari belakang. Dina menelungkupkan kedua tangannya di wajah dengan badan yang sangat gemetaran. "Sayang, kamu kenapa?" tanyaku lagi yang tidak kunjung dapat jawaban. Arwarian mas, di sana mas," jawab Dina dengan menunjuk ke arah jalan dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya masih menutup rapat kedua matanya. Kuberanikan diriku menatap arah yang dimaksud Dina, namun aku tidak melihat apapun. "Enggak ada apa-apa, Dek. Ayo kita masuk saja." "Mas, Rian minta tolong mas," kupapa Dina yang kini nampak begitu lemas. Ucapan Dina menghentikan langkahku. Dina memutar tubuhnya hingga kini kami berdiri berhadapan. Ku pandang lekat-lekat wajah Dina, mencoba mencari tahu maksud dari ucapannya itu. "Maksud kamu apa, Dek? Tadi aku lihat Arwarian mas, di pinggir jalan itu mas." Dina menceritakan bagaimana Arwarian menampakkan diri lagi. Kali ini bukan hanya kalimat perih yang dia ucapkan, namun juga kalimat tolong. Dina tidak tahu apa yang dimaksud Arwarian. Minta tolong untuk apa? Entah aku dan juga Dina punya salah apa dengan almarhum Rian hingga arwahnya terus mengentayangi kami. Pagi menjelang, Dina masih nampak terlelap. Wajar saja, karena hampir sepanjang malam ia terus saja terjaga. Dina takut ketika dia tidur, arwah Rian akan datang mengentayanginya lagi. Dina, permisi Din." Brak, brak, brak. Entah siapa seseorang di luar sana yang bergedor pintu dan berteriak sangat keras itu. Di mana? Dina di mana? Dina mana mas?" Kalimatku terpotong saat hendak bertanya siapa beliau. Dina di kamar, lagi kurang sehat." Aku sengaja membuat alasan karena aku tidak mau Dina dicap sebagai istri pemalas yang bangunnya siang. "Siapa mas?" Suara Dina tiba-tiba muncul dari belakang punggungku. Ini Dek." Aku sedikit menepi untuk memberi ruang kepada Dina agar bisa melihat siapa yang bertamu. "Mbak Sari, ada apa ya mbak?" "Pangle, aku mau beli pangle." "Oh pangle, maaf mbak, panglenya belum panen lagi, mungkin besok baru ada, gimana mbak?" "Saya maunya sekarang Din, pokoknya sekarang Din." Mbak Sari memaksa Dina untuk mencabutkan beberapa ruas pangle. Akhirnya Dina pun mengalah dan mencabutkan beberapa pohon pangle. Kami saling menatap ketika Mbak Sari berlalu pergi dengan sekantong plastik pangle di tangannya. "Buat apa ya mas?" Aku mengedikan bahu tanda tidak tahu. Pangle memiliki bentuk yang menyerupai jahe dengan ukuran yang lebih besar. Seperti jahe, pangle juga sering dimanfaatkan sebagai jamu. Manfaat lain dari pangle, khususnya yang masih dipercayai warga kampung ini, adalah pangle mampu mengusir makhluk halus. Pangle dan bawang putih yang dikaitkan di daster atau bahkan pakaian dalam wanita hamil dengan peniti masih sering terlihat dilakukan oleh masyarakat kampung ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindarkan wanita hamil tersebut dari gangguan gaib. Tidak jarang warga kampung merangkai pangle dan beberapa bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih menggunakan benang. Rangkaian itu mereka gantung di atas pintu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah makhluk halus datang. Banyak hal baru yang aku ketahui berdasarkan cerita Dina, istriku. Hari berganti, setiap hari selalu ada saja orang yang datang membeli pangle ke rumah kami. 1 minggu berlalu setelah kematian almarhum Rian, desas-desus arwah Rian bergentayangan kian santer terdengar. Banyak orang yang mengaku mendapatkan teror dari almarhum Rian. Aku dan Dina memilih untuk diam
tidak ikut menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa kami beberapa waktu yang lalu. "Mas, anterin aku ke warung Mbak Ida yuk," ucap Dina yang kini tengah menyiapkan beberapa bahan jamu. "Iya, Dek." Semenjak kejadian itu, Dina tidak pernah absen memintaku untuk mengantarkan kemanapun ia pergi. Tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Pagi ini suasana masih sangat sepi dan juga gelap. Kulajukan motorku meninggalkan rumah untuk mengantar Dina. Aku berharap di jalan sudah banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Namun kenyataannya tidak sesuai harapanku. Kampung ini nampak seperti kampung mati. Aku rasa orang-orang tidak berani keluar rumah sebelum matahari memancarkan sinarnya. Semua itu karena teror yang ada. Saat motorku hendak melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, aku berdoa dalam hati. Semoga penghuninya sudah ada di luar rumah. Amin. Tidak aku sangka semakin mendekati area rumah Mbak Nisa, sayup-sayup terdengar kegaduhan. Semakin mendekat kegaduhan itu semakin memegahkan telinga. "Siapa itu, Mas? Orang yang marah-marah di rumah Mbak Nisa?" "Nggak tahu, Dek. Kita berhenti saja yuk, Mas. Takut ada apa-apa." Aku dan Dina memutuskan untuk menghampiri sumber keributan. Kami memarkirkan motor tidak jauh dari bekas tempat mensucikan jenazah. "Tolong, tolong." Suara paroliri terdengar saat aku memijakkan kaki, diikuti dengan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. "Ayo, Mas, jangan bengong di sini." "Iya, Dek." Aku dan Dina melangkah menuju teras rumah Mbak Nisa. Dengan pintu terbuka, nampak seseorang perempuan berbadan bongsor membelakangi kami. Satu tangannya memegangi pinggang dan satu tangannya lainnya menunjuk tajam ke arah Mbok Nah. "Mbok, cucumu itu kurang ajar. Sudah meninggal juga tetap kurang ajar. Dia mengetayangi anakku." Hardik wanita itu yang belum kulihat wajahnya. "Yang sopan bicara sama orang tua, Mbak Sari." Mbak Nisa datang menimpali ucapan wanita itu dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. "Kalian, mau apa kalian kesini ya? Mau ikut memfitnah anak Korean?" tuduh Mbak Nisa dengan menunjuk ke arah kami. "Maaf, Mbak, kami kebetulan melintas dan tidak sengaja mendengar keributan di sini. Kami khawatir." Dina mencoba menjelaskan, namun Mbak Nisa tetap dengan ketidaksukaannya itu. "Nisa, kamu jangan berburuk sangka sama Dina dan juga suaminya. Ingat, mereka orang baik. Mereka sudah membantu kita selama proses pemakaman Rian." Mbok Nah coba membela kami. "Wah!" Mbak Nisa pun berteriak sangat keras. Badannya merosot ke lantai dengan air mata yang semakin berderai. "Anakku Rian, anak yang baik, malang sekali nasibmu, Nak. Semasa hidup kau belum pernah merasakan kebahagiaan. Kini kamu sudah meninggal. Orang-orang jahat ini memfitnahmu gentayangan." Kami hanya diam dan saling pandang melihat keadaan Mbak Nisa. "Sudah, Nis, ikhlaskan semuanya." Mbok Nah coba menasihati. "Sari, kamu jangan asal bicara. Ucapanmu itu bisa jadi fitnah bagi almarhum dan kami keluarganya," ucap Mbok Nah kepada Mbak Sari. "Saya tidak asal bicara, Mbok. Lebih baik kita buktikan. Hari ini kita semua datang ke makam Rian. Kalian berdua juga ikut sebagai saksi." Lagi Mbok Nah coba memberikan jalan keluar. Mbok Nah meminta aku dan Dina ikut serta sebagai saksi. Mbok Nah ingin membuktikan sendiri apakah Rian benar-benar gentayangan atau tidak, dengan melihat biji-bijian yang beliau tabur di atas makam Rian. Hari mulai terang. Beberapa warga nampak sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Aku dan juga Dina pamit kepada Mbok Nah untuk melanjutkan perjalanan kami. "Jangan lupa nanti sore selepas asar kalian datang lagi ke sini." "Kami usahakan ya, Mbok. Semoga tidak ada halangan." Dina menjawab seraya mencium tangan keriput Mbok Nah. "Amin." Aku dan Dina pun meninggalkan pekarangan rumah Mbak Nisa tanpa sempat berpamitan kepadanya.
Mbak Nisa mengamuk dan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, meninggalkan kami berempat. Sementara Mbak Sari, ia memutuskan untuk pulang setelah tercapai kesepakatan dengan Bona. Kini aku dan juga Dina telah sampai di warung Mbak Ida. Hanya Dina yang turun untuk mengantarkan bahan jamu. Aku memutuskan untuk menunggu di atas motor karena risih di tempat Mbak Ida banyak ibu-ibu yang sedang berkerumun. Din, kata Sari, nanti sore kalian mau ke makam Rian untuk lihat biji yang ditabur itu tumbuh atau tidak ya? Tanya salah satu perempuan yang ada di sana. Iya. Dina nampak malas menjawab pertanyaan perempuan itu. Aneh-aneh saja sih itu perempuan tua. Ya mana ada kacang sangrai bisa tumbuh, sekalipun arwah Rian gentayangan, ucap salah seorang pada kala itu. Ucapannya mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana, kecuali aku dan juga Dina. Suara tawa mereka sangat nyaring sampai membuat gendang telingaku gatal. Bahkan Mbak Ida sampai keluar dari dalam rumahnya yang menyatu dengan warung itu. Beberapa orang masih saja mentertawakan apa yang akan dilakukan Bona nanti sore. Mereka mengaku telah melihat sendiri penampakan arwah Rian, jadi tidak perlu pembuktian apapun. Bubar-bubar ibu-ibu. Jangan gosip di sini, masih pagi. Mbak Ida pun mengusir ibu-ibu yang menebang bergosip di warungnya itu. Ini Mbak, jamu-jamuannya, ucap Dina seraya meletakkan beberapa kantong plastik bahan jamu yang dibawanya. Kini semua ibu-ibu gosip itu pun telah pergi dari warung Mbak Ida. Iya Din, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya Mbak. Tunggu sebentar Din, Mbak mau nanya sedikit, serka Mbak Ida. Mbak Ida sepertinya ragu untuk bertanya kepada Dina. Gini Din, iya Mbak, kenapa ya? Maaf sebelumnya, apa benar arwah Rian itu gentayangan? Dina nampak sangat terkejut dengan pertanyaan Mbak Ida. Dina menoleh ke arahku, seakan meminta izin untuk menceritakan hal seram yang pernah kami alami. Aku mengangguk tanda setuju. Mbak Ida mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku dan Dina kemudian mengekor ke arah ruang tamu. Kami duduk bersebelahan setelah sang tuan rumah telah mempersilahkan. Mbak Ida duduk di bangku kecil yang ada di depan kami. Jadi gini Mbak, sebenarnya cerita itu mengalir dari mulut Dina seakan-akan tidak berkedip. Ya, Mbak Ida pun begitu menyimak apa yang diceritakan oleh Dina. Setelah Dina selesai dengan ceritanya, kini giliran Mbak Ida. Sebenarnya aku juga sama pernah melihat arwah si Rian ini Din. Aku lihat ia di jalan sana. Mbak Ida menunjuk arah perkebunan tebu. Menurut Mbak Ida, Rian meminta tolong kepadanya. Namun Mbak Ida juga bingung, pertolongan seperti apa yang bisa dilakukan. Apa nanti sore aku bisa ikut ke makam Din atau bagaimana? Sekalian aja Pak Ustadz, barangkali beliau punya solusi. Aku dan juga Dina tidak bisa memutuskan karena kami tidak punya wewenang di sini. Dina menyarankan agar Mbak Ida bertanya langsung kepada Bona. Matahari semakin meninggi saat aku dan juga Dina meninggalkan rumah Mbak Ida. Sebenarnya kenapa ya Mas? Arwah Rian bisa sampai perkentayangan seperti itu? Tanya Dina saat di perjalanan pulang. Mas nggak tahu Dek, apa karena ia jadi korban tabrak lari ya? Sudahlah Dek, kita doakan saja yang terbaik. Semoga pelakunya bisa cepat tertangkap dan arwah almarhum bisa tenang. Iya Mas, amin. Tapi aku masih penasaran Mas, apa ada penyebab lain ya kenapa almarhum gentayangan meneror warga? Jangan berpikir yang macam-macam Dik. Kita lihat saja nanti sore seperti apa. Iya Mas. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, rumah itu nampak sepi. Samar-samar aku melihat sosok almarhum Rian di pantulan kaca jendela rumah Mbak Nisa. Rian berdiri membelakangi kami di halaman rumahnya, namun dari pantulan kaca ia menatap kami. Seketika aku sangat merinding dibuatnya. Aku menambah kecepatan laju motorku dan mengabaikan apa yang aku lihat di rumah Mbak Nisa.
Melihat penampakan makhluk halus bukanlah hal baru bagiku, namun tidak bisa aku pungkiri, aku masih saja takut saat mengalami hal mistis seperti itu. Aku sengaja tidak menceritakan apa yang baru saja aku lihat kepada Dina, agar ia tidak semakin merasa ketakutan atas teror arwarian. Di sepanjang jalan, aku melihat banyak warga yang menggantungkan bangle di depan pintu rumah mereka. Mungkin semua orang menjadi resah karena desas-desus teror arwarian. Semoga saja semua ini segera berlalu dan almarhum bisa tenang, batinku. Mas, aku langsung masuk ya, aku mau masak, ucap Dina saat motor kami telah berhenti di depan rumah. Wah, iya dek. Dina kemudian berlalu dan aku memutuskan untuk berbaring sebentar di kursi panjang yang ada di teras samping rumah. Kelopak mataku kian terasa berat, hingga perlahan terpejam sayup-sayup aku mendengar teriakan orang. Tolong, tolong, di sini ada kecelakaan. Nampak di kejauhan seorang anak remaja yang tergeletak di jalan dengan motor yang menindih tubuhnya. Seorang laki-laki parubaya berdiri di dekatnya. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Pria itu memandang sekilas tubuh remaja tersebut, lalu beranjak memasuki mobilnya. Mobil melaju dengan sangat kencangnya, namun sekilas aku masih bisa melihat stiker yang tertempel di mobilnya. 2 tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Stiker itu tertempel di kaca belakang. "Boy, tabrak lari!" teriakan seorang perempuan yang sedari tadi berada di sana. Tabrak lari. Mungkinkah bapak tadi pelakunya? Batinku. Aku ingin sekali berteriak dan ikut mengejar, namun badanku mendadak kaku dan berat seperti tertindih sesuatu. Mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Mas, bangun mas, bangun. Sebuah suara seakan memanggilku. Diiringi dengan sebuah guncangan di pundakku, perlahan badanku terasa ringan. Aku pun terbangun, aku terus beristighfar. Mimpi buruk, gumamku. Kamu mimpi apa sih mas? Sampai susah sekali dibangunin. Tanya Dina dengan raut wajah khawatir. Nggak apa-apa dik, elaku. Nggak apa-apa gimana? Pertanyaan Dina penuh selidik, namun aku tetap enggan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Aku tidak mau Dina semakin ketakutan jika aku bercerita soal mimpiku. Aku sendiri belum tahu makna di balik mimpiku barusan ini. Mungkin gak pertanda, atau hanya bunga tidur. Ya sudah, ayo kita makan siang dulu, ajak Dina setelah ia menyerah dengan pertanyaannya. Ya sudah, ayo, jawabku penuh semangat. Dina kemudian mendahuluiku, berjalan dengan wajah yang sedikit cemberut. Sepertinya ia belum benar-benar puas dengan jawabanku. Ketika aku hendak berdiri, sebuah hembusan angin menerpa pipiku. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Terlihat dedaunan yang ada di sekitar rumah. Tidak ada satupun daun yang bergoyang, menandakan tidak ada angin yang berhembus di situ. Tolong! Suara misterius itu terdengar lagi. Kini suara itu terdengar sangat jelas, seperti bersumber di dekatku, dan aku merinding. Itu yang aku rasakan. Aku mencoba mengabaikan, namun suara itu terdengar lagi. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, karena cerita ini sangat panjang, jadi cerita ini akan berlanjut ke part yang kedua. Nantikan terus part yang selanjutnya agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dan juga akhir dari kisahnya ya teman-teman. Karena cerita ini merupakan cerita yang benar-benar sangat seru untuk kalian tonton dan juga dengarkan. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share video kali ini agar channel ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya kalian terus nantikan kelanjutan dari cerita ini dan nantikan video-video terbaru dan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.